hadirin yang tadi bersama anggota komando, yang terhormat dari Koramil Bapak dan Ketua Ketua Masjid, yang terhormat Bapak Kapolsek Ketua Ketua Masjid, yang saya hormati Bapak Ketua BPD kita anggota, yang saya hormati Ibu Ketua Daerah kita anggota, serta yang saya hormati seluruh staf Kabupaten Solo yang hadir pada hari ini. Dengan teman-teman yang Allah SWT buat yang kuasa yang mana pada siang yang berbahagia ini kita di sini datangkan melaksanakan pembentukan yaitu operasi merah putih yang harus dilaksanakan sehingga koperasi tersebut dilaksanakan di Desa Besowo. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada seluruh anggota terkait kepengurusan terkait keanggotaan koperasi merah putih yang terbentuk pada hari ini. Kami berharap sangat kebetulan pada hari ini kita didampingi dari Dinas Koperasi Kabupaten Kediri. Kami berharap pada seluruh anggota untuk kita berjalan sama-sama, kita perhatikan sama-sama. Harapan kami bahkan kalau perlu juga dipertanyakan siapa nanti disampaikan oleh gubernurnya dari Dinas Koperasi. Harapan kami dengan berjalan waktu nanti kayak tidak panjenengan semua sebagai petugas di Kabupaten Putih untuk bisa memahami terkait aturan juga prosedur yang akan kita lakukan ke depan, dan juga nanti apabila kita berjalan dengan program ini, andainya ada orang kita yang menanyakan terkait program tersebut, panjenengan bisa menjelaskan dari saya. Yang selanjutnya, koperasi ini memang koperasi yang dibentuk oleh pemerintah kita, yaitu pemerintah yaitu Bapak Presiden tadi akan disampaikan. Jadi ini harus berbentuk sehingga ini tidak lain dari adalah untuk mensejahterakan masyarakat kita semua. Tentunya ini adalah masyarakat bisa semua. Bu, mungkin ini musyawarah desa khusus karena dalam rangka pembentukan koperasi merah putih, koperasi desa merah putih. Nanti penamaannya juga demikian. Pada dasarnya koperasi ini seperti koperasi pada umumnya, yaitu asasnya sukarela, artinya sopo sing melu ini tidak ada paksaan, tapi setelah didapat kalau dia mengajukan. Jadi sukarela boleh ikut boleh tidak, cuma agak melu itu koperasinya gede. Akhir tahun kalau duduman saya nggak perlu gedung karena gambaran dari presiden itu koperasi desa itu betul-betul bisa mengcover semua hal yang ada di desa dari segala hal. Nah, seperti itu harapan presiden itu terpenuhi, dapat dikatakan koperasi ini betul-betul koperasi yang besar dan mampu mensejahterakan anggotanya sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Saat semangat membangun Indonesia yang berdoa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya koperasi sebagai sumber perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa, dan upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Pemberdayaan Merah Putih. Salah satu juga keputusan usaha kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa
ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau perubahan dan politik, melibatkan 18 kementerian dan lembaga. 80 koperasi desa atau perubahan dan politik akan dibentuk bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Gerakan tersebut merupakan bentuk nyata dan negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap desa akan kita minta untuk segera memiliki koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional, dan setiap desa kita bantu baik kredit, pihak desa akan punya gudang, pihak desa akan punya kamar berdiri untuk hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk meneter. Kita harapkan pihak koperasi desa akan punya 2 proyek masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil langsung ke pasar. Dan tidak boleh lagi ada orang banyak perantaraan, orang banyak pengguna-pengguna, dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai atau gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang berjangkau legal. Lalu koperasi kita bangun Indonesia dan desa. Salam sejahtera, ayo berkoperasi. Yaitu berdasarkan maksud dan tujuan pembentukan koperasi desa berarti pada tingkatan sumber mewakili dinas koperasi usaha berikut waktu dan tempat. Menyampaikan beberapa pesan dari Bapak Kepala Transportasi. Yang pertama, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan musyawarah desa pembentukan koperasi desa daerah itu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu koperasi. Mungkin bagi sebagian kita awam apa itu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orangan atau juga bisa beranggotakan badan usaha lain. Jadi koperasi desa Republik Solo ini nanti jadinya koperasi primer, karena ada 2 jenis koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Sedangkan koperasi sekunder itu adalah koperasi yang beranggotakan badan hukum. Jadi koperasi desa Republik Solo ini jadinya koperasi primer. Alhamdulillah dengan diberi fasilitas oleh Pak Presiden, diberi bantuan pendirian akta koperasi, tentu hal ini harus dirawat dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya tujuan Pak Presiden nawacitanya bisa tercapai, yaitu mensejahterakan masyarakat desa. Jadi kesejahteraannya bisa merata, bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga bisa menyentuh sampai ke bawah, sampai ke tingkat desa. Saya sampaikan ke audien yang ada di sini yang merupakan keputusan supaya desa ini menjadi sah. Saya sampaikan sudah muncul nama-nama. Yang pertama sebagai ketua itu adalah saudara Riza Kurniawan. Saya minta untuk berdiri, Mas Riza. Jangan duduk dulu, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk ketua Koperasi Desa Solo itu adalah Bapak Riza Kurniawan. Saya minta ke peserta rapat, apakah setuju untuk menyingkat waktu? Sekali lagi, apakah setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk yang kedua, wakil bidang anggota. Saya minta Bapak Sumanto untuk berdiri. Silakan berdiri. Ini orangnya semua sudah tahu, apalagi saya sudah tahu, dan menurut saya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.
Wakil Bidang Usaha Bapak Sarikun, silakan berdiri Pak Sarikun. Saya tahu sebenarnya Anda berhati-hati berapa kali bilang tidak sanggup, tapi harus sanggup. Oke, Bapak Ibu, Bapak Sarikun sebagai Wakil Bidang Usaha, apakah Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Setuju Pak Sarikun, silakan duduk. Yang berikutnya Mas Bendara Bapak Ratna Dwi Jayanti, ada ya, silakan Pak Ratna. Ini nanti yang divoting atau ditunjuk sebagai bendahara. Oke, kembali juga saya tanyakan kepada Bapak Ibu sebagai peserta rapat, apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, silakan Anda duduk. Yang terakhir, ini yang saya baru mengenal hari ini, tapi mungkin dari rekan-rekan Anda sudah kenal lebih lama. Sebagai sekretaris Mbak Yeni Rohayati, silakan Mbak Yeni. Ini figur sekretaris yang nantinya di Kopdes Solo. Apakah setuju Bapak Ibu? Oke, setuju ya. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di atas, karena memang ini sebetulnya di Pramudes ini supaya mempercepat, ini seperti apa rekan-rekan ada Bapak Ibu sampaikan bahwa Anda sudah menyetujui semuanya, sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk pengisian pengurus koperasi Desa Besowo, koperasi Desa Merah Putih Desa Besowo untuk kepengurusan sudah selesai dengan secara administrasi serahkan ditindaklanjuti. Yang kedua ini yang paling penting juga nih, karena kebetulan belum hadirnya saya, untuk posisi pengawas. Oke, ada pengawas nanti di kegiatan tersebut secara langsung dan tidak perlu disetujui. Ini ketua pengawas adalah kepala desa, bukan Pak Suyanto nya, tapi kepala desa. Oke, jadi jabatannya. Yang kedua dari profesional ada dua ya, ketua sama anggotanya dua pengawasnya. Yang satu dari profesional sudah terjaring Ibu Gusnul. Gusnul siapa Bu? Bu Gusnul Fadila. Bu Gusnul Fadila SPD. Oke, silakan berdiri Bu Gusnul. Berdiri dong biar dekat. Oke, terima kasih. Setuju ya Bapak? Setuju ya. Nah, ini selanjutnya ini sudah menjadi kesempatan. Kemarin saya sudah berdebat dengan Kades. Sebenarnya saya pengennya Indo sebenarnya. Ya, jadi dari unsur selanjutnya itu secara terhormat atau sudah tertulis sebenarnya itu ada dari ketua BPD, bukan sayanya tapi ketua BPD. Tetapi saya sebelum Musdesus hari ini saya sudah tanya ke beberapa rekan sekecamatan apakah itu tidak menyalahi dan sebagainya. Ternyata tadi diklarifikasi oleh Pak Joko. Oke, Pak Joko, ternyata tidak ada masalah. Nah, ini Pak Akses dengar. Nah, otomatis mau tidak mau saya diminta untuk sini. Tapi tetap saya minta kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di sini, kalau bisa jangan saya. Tetapi kalau ada saya masuk di situ dan rekan-rekan menyetujui, ya terpaksa saya menerima. Anda setuju kalau saya dimasukkan di pengawas? Atau ada yang audien di sini yang ingin, mungkin anggota saya yang jadi pengawas? Tidak ya? Oke, karena Anda setujui, bismillah, semoga saya bisa melakukan tugas nanti di kelas